Drama, sambil menangis Mimin memohon tidak ditangkap, bersumpah dirinya dan kedua anaknya tidak tahu apa-apa. Misteri dari kasus pembunuhan Ibu Tuti, 55 tahun, dan Amelia Mustika Ratu, 22 tahun, yang ada di Subang akhirnya terungkap juga, berkat dari salah satu tersangka dalam kasus ini menyerahkan dirinya ke pihak kepolisian. Diketahui jika tersangka yang menyerahkan diri tersebut adalah Muhammad Ramdhanu yang merupakan keponakan dari korban Ibu Tuti yang pada akhirnya mengungkapkan keterlibatannya beserta juga dengan tersangka lainnya. Total terdapat sebanyak 5 tersangka yang telah ditangkap Polda Jabar berkat yakni Muhammad Ramdhanu, keponakan Tuti, Yosep, suami Tuti, Mimin, istri kedua Yosep, Arikhi Reksa Pratama, anak dari Mimin, dan Abi, anak dari Mimin. Yang jelas betul Pak Yosep, Bu Mimin, Arikhi dan Abi ditetapkan jadi tersangka berdasarkan pengakuan sepihak yang dilakukan oleh saudara Danu, ujar kuasa hukum dari Yosep, Rohman Hidayat, ketika ditemui di Polda Jabar, pada Selasa tanggal 17 Oktober tahun 2023 yang lalu. Salah satu dari tersangka yang juga saat ini menyita banyak perhatian masyarakat adalah istri muda dari Pak Yosep, yakni Mimin Mintarsih, yang hingga sampai saat ini belum juga diungkapkan perannya dalam kasus pembunuhan Tuti dan juga Amelia. Sebelumnya, jika tersangka Mimin ini sempat dicurigai ikut terlibat dalam pembunuhan yang telah mengguncang warga Subang. Namun, dalam beberapa pemeriksaan dari pihak polisi, Mimin dengan tegasnya menolak soal keterlibatannya di dalam Rajapati keji tersebut, bahkan dirinya sempat bersumpah bahwa ia tak memiliki peran sama sekali di dalam perampasan nyawa istri tua dan anak suaminya. Dalam salah satu tahap pemeriksaan yang dilakukan di Polres Subang pada Senin, tanggal 23 Agustus tahun 2021, Mimin telah menjelaskan bahwa dirinya ini mendapatkan sebuah informasi tentang pembunuhan Tuti dan Amalia dari cucunya. Mimin ini memberikan sebuah keterangan bahwa cucunya ini menghubungi dirinya melalui telepon dan memberitahu bahwa dari insiden tersebut telah terekam di Facebook. Awal dapat telepon dari cucu. Kebetulan kan cucu di depan rumah, punya warung di situ. Dia nelpon memberitahu lihat di Facebook benar di situ, perampasan nyawa, ujar Mimin kala itu. Pemeriksaan yang berlangsung selama waktu yang cukuplah panjang, dimulai dari pukul 11 hingga selesai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saat diinterogasi oleh pihak polisi, Mimin ini ditanya soal keberadaannya saat mayat dari Ibu Tuti dan juga Amalia ini ditemukan. Melalui dari kuasa hukumnya, Mimin ini kembali menegaskan bahwa dirinya pada hari kejadian, ia berada di rumah dan bahkan melayani suaminya, Yosep, sebelum Yosep pergi ke rumah Tuti dan Amalia. Pihak kepolisian juga telah melakukan penggeledahan di rumah Mimin dan juga telah menyita ponsel miliknya. Ponsel tersebut yang kemudian dilacak oleh pihak polisi untuk menentukan keberadaan dari Ibu Mimin selama periode dekat dengan kejadian tersebut. Kuasa hukum dari Mimin, yakni Robert Marpaung, menyatakan bahwa dirinya ini memiliki keyakinan pribadi bahwa Ibu Mimin tidaklah ikut terlibat dalam kasus ini, didukung oleh kesaksiannya yang telah menyebutkan bahwa Ibu Mimin ini berada di rumah pada malam kejadian. Robert Marpaung juga mengungkapkan bahwa kliennya itu, Mimin berulang kali telah mengatakan kepada dirinya bahwa ia tidaklah ikut terlibat dalam kasus pembunuhan ini, bahkan dengan menambahkan Mimin ini merasa tertekan dan juga bahkan sampai bersumpah bahwa dirinya ini tidaklah memiliki pengetahuan apapun tentang insiden tersebut. Mimin yang sampai menangis dalam beberapa kesempatan selama pemeriksaan. Kepada kami tim kuasa hukum, M berulang kali mengatakan, bahkan sambil nangis dia tidak terlibat kasus ini. Beliau nangis berkali-kali, dia merasa tertekan dan sampai bersumpah tidak terlibat dan mengaku tidak tahu apapun, kata Robert.